Saya buat judul firman Tuhan siang ini lapuk. Tahu lapuk kan? Lapuk itu sama dengan busuk, basi itu, atau rusak, ya, rusak. Saudara, sesuatu yang baru akan menjadi lapuk kalau tidak diperbaharui. Pasti akan menjadi lapuk. Sesuatu yang bagus akan rusak kalau tidak diperbaharui, kalau tidak dibaharui. Buah, sayur, buah-buahan, sayur-sayuran yang segar akan menjadi busuk bila tidak diperbaharui. Kalau sayur-sayuran, supaya dia tahan lama, dimasukkan ke kulkas, supaya dia masih bisa dijual ataupun digulai nanti, dimasak, karena ada penyegaran, pembaharuan, begitu. Dan saudara dikasih Tuhan, satu bangunan zaman dulu ya, di Athena atau di negeri Cina, yang pokoknya yang punya sejarah Candi Borobudur di Indonesia, dan banyak bangunan-bangunan yang sudah ribuan tahun. Pada masanya itu megah, cantik, elegan, dipandang luar biasa. Tapi setelah dimakan waktu 100 tahun, itu sudah kelihatan kuno. 1000 tahun, lebih kuno lagi. 2000 tahun, ya, udah runtuh ya. Jadi sesuatu yang baru, kalau tidak diperbaharui sesuai dengan selera zaman, sesuai dengan keindahan zaman sekarang, maka itu sudah jadi kuno. Kalaupun dia bertahan, dia bisa jadi kuno dan sudah jadi museum. Nah. Jadi saudara, pembaharuan itu sangat penting. Kalau bangunan rumah tidak dirawat, akan menjadi lapuk. Dinding-dindingnya, lantai-lantainya itu akan berlobang-lobang. Langit-langitnya pun akan berlobang. Jadi kalau tidak dibaharui itu, maka itu bukan hanya lapuk saja, tapi akan jatuh ke bawah. Besi-besi yang ada di rumah, yang dipakai di jendela, seng, itu harus selalu diperbaharui, supaya tetap elegan, tetap cantik, dan kita suka untuk tinggal di dalam dan menempatinya, dan bisa menjadi sahabat, jadi kebutuhan hidup. Cat kalau tidak diperbaharui, diganti dengan sesuai dengan kemajuan zaman, maka kelihatan tidak enak, ya, tidak mantap lagi kelihatannya, alias kuno. Dan rumah itu bila dibiarkan tidak ditempati, maka akan terjadi kerugian yang besar. Ada rumah yang bangunannya ratusan juta, ada yang miliaran, bahkan ada yang triliunan. Gedung-gedung pencakar langit triliunan, ya. 1000 miliar akan menjadi sampah yang besar, karena tidak ada pembaharuan di dalam rumah itu. Sehingga kalau di kota-kota kita lihat, ke kota Medan, Siantar,
dan kota-kota yang lain, kalau ada rumah yang sudah lama nggak ditempati, kadang tumbuh dia kayu di atas. Dan orang sering menjulukinya rumah hantu. Itu rumah yang kosong, catnya semua sudah pudar, sering orang juluki itu rumah hantu. Kenapa? Karena tidak ditempati. Seram ya, seram. Nah, sekarang kita berbicara tentang rumah Tuhan. Ilustrasi yang saya sebut ini tadi sudah mengerti kita bagaimana pembaharuan itu penting, dan tanpa pembaharuan maka apapun itu akan menjadi layu. Kalau dia makanan akan busuk, kalau rumah akan lapuk, dan rumah tidak bisa memperbaharui dirinya. Kalau beroti, papan di rumah kita dia lapuk, dia nggak bisa berkembang memperbaharui dirinya, karena dia benda mati. Kita benda hidup, kita makhluk hidup yang bisa memperbaharui diri kita. Betul ya saudara? Kita memperbaharui diri kita, pagi-pagi kita makan. Ada yang sarapan, kalau di kota rata-rata sarapan. Kalau di kampung, kalau saya sudah makan roti pun makan lagi pagi-pagi. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, karena ke ladang gak mampu, jadi saudara itulah pembaharuan. Kalau saya tidak makan, gak ada kekuatan saya. Jadi lemah. Kalau saya gak makan lagi siang, saya menjadi lemah, tambah lemah. Kalau gak makan lagi sore, nah inilah perlunya pembaharuan. Pembaharuan kekuatan di dalam tubuh kita. Kita makhluk yang disuruh Tuhan untuk berkembang. Dan diberi Tuhan kepada kita insting, pengertian untuk bisa berkembang. Coba lihat di sekeliling kita, adakah makhluk lain yang bisa mengembangkan dirinya? Enggak ada. Pernah saudara lihat babi? Atau monyet lah yang paling pintar mungkin ya. Pergi dia ke kaca pakai lipstik, pakai bendo. Enggak kan? Karena Tuhan enggak taruh itu sama dia. Tapi manusia ditaruh. Mak-mama dipanjangkan kukunya, kutek, ya kan? Pergi beli bedak yang punya vitamin, ya, bukan asal warnanya putih kayak tepung, enggak, dipilih itu. Itu berkembang. Pernahkah saudara lihat binatang yang paling pintar sekalipun bikin rumahnya seperti manusia? Enggak. Karena enggak diberikan itu. Pengetahuan, pengertian semacam itu, hikmat, akal budi, Tuhan enggak berikan kepada binatang yang manapun, tapi kepada manusia. Pernah saudara lihat binatang membuat sepeda? Sepeda saja? Enggak. Dia enggak sampai ke situ. Feelingnya enggak sampai ke situ. Kita, Anda, engkaulah yang diberi akal budi untuk berkembang. Amin. Itu makanya manusia duduk pun di sini, dia bisa berpikir sampai ke Eropa sana. Kapan aku pergi ke Yerusalem yang beragama Kristen? Kapan aku pergi ke Yerusalem? Yang suka ingin lihat bangunan-bangunan bersejarah, kapan saya pergi ke Athena? Kapan saya pergi ke Cina? Mengunjungi tembok raksasa. Itu berkembang. Karena ada mimpinya ke sana, hari ini dia berkembang, bekerja ini dan itu. Kita punya cita-cita, anak-anak kita saja masih kecil kita ingin kembangkan semua. Karena memang Tuhan suruh berkembang kita. Yang lain enggak ada yang berkembang di dunia ini selain manusia. Enggak ada tandingan manusia makhluk lain. Manusia bertanding dengan manusia dalam mengembangkan dirinya. Katakan amin, saudara. Kita berkembang, kita bertanding. Amin. Katakan di hati, aku harus bertanding dengan orang yang di sebelahku. Gitu ya. Karena kita disuruh Tuhan untuk berlomba, untuk bertanding.
untuk berkembang. Kita gak disuruh berkembang bersama-sama. Ada memang waktunya kita untuk berkembang bersama. Di gereja ini sama-sama kita kembangkan. Tapi kalau di rumah tangga, kita berkembang masing-masing. Amin, saudara. Dan hasil dari perkembangan kita itu adalah nama Dia dimuliakan, yaitu Yesus. Saudara dikasih Tuhan, gereja Tuhan pun harus berkembang. Kita pribadi-pribadi harus berkembang, ya. Berkembang, artinya berkembang lebih baik. Keluarga pun berkembang, ekonomi pun berkembang. Itulah pertandingan. Ada orang nggak ngerti ini adalah sebuah pertandingan. Maju dalam akhlak, dalam perbuatan berkembang. Kesatuan rumah tangga harus berkembang. Ekonomi harus berkembang. Anak-anak harus berkembang. Ini sebuah pertandingan. Ini sebuah perlombaan. Tapi kalau ada yang tidak mengerti ini perlombaan, maka dia akan ketinggalan. Ibarat bangunan, dia akan lapuk. Ibarat makanan, dia akan busuk. Ibarat sayur, dia akan busuk. Ibarat makanan, dia akan basi. Ketinggalan zaman, ketinggalan kereta. Kalau istilah sekolah, selalu tinggal kelas. Ada bangga. Dia selalu kelas 1. Enggak kan saudara? Kelas berapa kau? Kelas 1. Kelas 1 apa kawan? Kita pikir SD. SD. Tengok. Kita pun nengok sudah mir gini. Oh. SD. SD itu. Jumpa lagi. Kelas berapa kau kawan? Kelas 1. Kita pikir udah SMA. Kelas 1 apa? SD. Hah? Yang benarlah iya, bangga dia. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya rasa tidak ada siapapun yang suka kita selalu di bawah di sekolah, benar ya? Dan dalam semuanya Tuhan ingin berkembang. Ingat, kukatakan pada kita, hidup ini adalah sebuah perlombaan. Dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam bergereja, terlebih dalam beriman. Dalam beriman. Harus berkembang. Dalam Lukas 19 ayat 45-46, coba tampilkan Bang. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-45 sampai 46. Nah, ini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Di Yerusalem, saudara, ada rumah Tuhan yang sangat besar. Itu merupakan kebanggaan orang Israel. Mereka sangat banggakan rumah Tuhan yang sangat besar di Yerusalem. Karena itu adalah memang pusat keagamaan orang Yahudi dan juga termasuk pusat pemerintahan. Ya. Jadi kalau zaman Daud, pusat pemerintahnya adalah agama dan agama mereka juga adalah rohani, mereka adalah dipimpin oleh agama. Pokoknya dua inilah, agama menjadi pusat pemerintahan dan pusat spiritual. Pada awalnya rumah Tuhan ini memang sangat luar biasa, di mana di dalamnya memang benar-benar rumah Tuhan. Benar-benar rumah Tuhan. Zaman Daud, rumah Tuhan adalah benar-benar rumah Tuhan. Tapi waktu kan berjalan. Setelah 100 tahun, 200 tahun, dan akhirnya sampailah ke zaman Yesus. Rumah itu
sudah dilihat Yesus bukan lagi rumah Tuhan. Tapi rumah Tuhan di Yerusalem itu sudah menjadi rumah setan. Ayat 45 sekali lagi. 45. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sarang penyamun ini adalah kejahatan. Ada begal, ada transaksi uang, transaksi barang-barang yang haram. Inilah yang sudah terjadi di rumah Tuhan. Jadi rumah Tuhan atau bait Allah yang ada di Yerusalem sudah berubah menjadi rumah setan. Itu makanya Yesus pergi ke sana dan mengusir semua orang yang berdagang, berbisnis di dalam. Jadi rumah Tuhan sudah menjadi pajak. Tahu kita kalau pajak kan apa saja dijual di sana. Itulah model rumah Tuhan yang dulu keagungannya tinggi dan sekarang keagungan rumah Tuhan itu sudah lenyap karena telah diisi oleh sarang penyamun. Semua kejahatan. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena rumah Tuhan, orang yang di dalamnya tidak lagi diperbaharui. Hati mereka tidak diperbaharui. Tapi yang mereka perbaharui adalah ayat 45 sekali lagi. Yang diperbaharui adalah Yesus masuk ke bait Allah, lalu mulai ia mengusir semua pedagang. Jadi rumah Tuhan sudah menjadi ajang bisnis. Bisnis di rumah Tuhan. Bisnis, ya, bisnis. Tahu kita bisnis kan? Kalau orangnya sudah tidak berohani lagi, bisnisnya pun sudah enggak berohani lagi. Inilah model rumah Tuhan. Makanya Yesus mengusir semua pedagang, penyamun dari rumah Tuhan. Keluar! Dan dia berkata, ayat 46, rumahku ada disebut. Katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa. Itu memang pada awalnya. Rumah Allah adalah rumah doa. Tetapi sekarang kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Sedih hatinya melihat rumah Tuhan bukan lagi rumah doa, tapi sudah rumah setan ataupun rumah hantu. Sekali lagi kenapa? Karena orang-orang yang bekerja di dalam, para pendeta, para pelayan, para imam, para ahli Taurat, orang Farisi, semua tidak lagi diperbaharui. Tidak mau lagi memperbaharui dirinya. Sehingga dulunya dia beriman, lama-lama tidak beriman lagi. Rumah Tuhan yang begitu disegani, dihormati dari dulu, sekarang gak ada lagi hormat akan rumah Tuhan, gak ada lagi hormat kepada Tuhan. Dan kalau mereka datang ke rumah Tuhan pun, mereka bisnis. Bisnis. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan ingin supaya rumah Tuhan tetap pada fungsinya sebagai rumah Tuhan. Kita harus dibaharui. Kita harus dibaharui supaya rumah Tuhan ini tidak menjadi rumah setan. 1 Korintus 3:16. 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tadi rumah Tuhan adalah gedung, ya.
Sekarang rumah Tuhan adalah kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa kamu adalah rumah Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kita adalah bait Allah. Doa 10 malam kita berdoa, Tuhan penuhilah aku dengan roh-Mu. Berarti kita adalah bait Allah. Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah, kita sebagai rumah Allah atau anak Allah, kalau kita tidak diperbaharui, ingat saudara, kita pun akan menjadi lapuk. Kita sebagai anak Allah, kalau tidak diperbaharui, akan menjadi anak setan. Anak Tuhan menjadi anak setan. Prosesnya bukan langsung ya. Bukan langsung, pelan-pelan itu. Hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Ada perubahan. Dari 100% anak Allah, nggak terasa sudah 99, 98, 97. Dan akhirnya bisa menjadi sama seperti rumah Allah yang ada di Yerusalem. 0. Kemuliaan Tuhan yang agung. Kehadiran Tuhan yang dahsyat. Sudah jadi 0 kehadirannya. Karena diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam tugas pelayanannya. Semua para imam sudah menghitung. Kalau rumah Tuhan dijadikan bisnis, siapa yang masuk ke dalam halaman itu bayar. Itu yang dia lihat. Bukankah rumah Tuhan tempat kita berdoa, menyembah, dan memberi? Tapi para ahli Taurat, para imam telah memungut pajak masuk ke rumah Tuhan yang luas. Bisa dijadikan jadi areal perdagangan yang hebat, yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, mari kita periksa diri kita. Tentu kita pernah menjadi anak Tuhan yang setia. Pasti pernah ya. Coba ingat tahun berapa kita begitu setia kepada Tuhan. Puncak keemasan kita setia, di mana kita hadir terus ibadah. Bahkan kita mengajak, ayolah kita beribadah. Ayo kita sama-sama ke rumah Tuhan. Ingat, tahun berapa kita punya pengaruh kepada teman sahabat kita untuk beribadah. Itulah puncaknya kita jadi anak Tuhan yang semangat, yang luar biasa cinta Tuhan. Bandingkan dengan sekarang. Puji Tuhan kalau hari ini masih seperti dulu. Puji Tuhan kalau hari ini Anda lebih hebat dari yang dulu. Tapi coba nilai grafiknya. Naikkah atau turunkah? Kalau turun, saudara, hati-hati. Jangan sempat jadi lapuk. Amin. Jangan sempat jadi busuk. Segeralah sadar. Segeralah bangkit. Segeralah pulih. Segeralah diperbaharui. Ingat, Anda adalah makhluk hidup. Dua kita ini. Satu kita makhluk hidup badani. Setelah kita menerima keselamatan dari surga, kita juga adalah makhluk hidup rohani. Makhluk surgawi. Dua-duanya ini perlu diperbaharui. Bangsa Israel telah gagal memperbaharui iman mereka. Sehingga yang mereka perbaharui adalah bisnis. Sampai ke gereja, ke bait Allah. Mereka bukan lagi datang menyembah ke gereja. Sangat miris. Mereka bukan lagi membawa persembahan ke gereja. Dulunya kalau orang Israel bawa kambing, persembahkan ke rumah Tuhan. Gitu ya. Dulunya orang Israel bawa beras,
ke rumah Tuhan. Bawa sayur mayur ke rumah Tuhan persembahkan. Tapi hari itu mereka berdagang. Mereka berdagang, saudara. Memang masih ada beberapa orang yang menyembah ke dalam. Awalnya memang maka mereka berdagang itu di Bait Allah, di luar Bait Allah, di halaman, karena ada orang kaya mau membeli domba mempersembahkannya ke rumah Tuhan. Tapi lama-kelamaan itu yang menguasai sampai ke Bait Allah, sampai ke mimbar. Ke mimbar. Sudah duit. Seharusnya mereka membawa itu ke rumah Allah kepada Tuhan, tetapi mereka hanya membawanya sampai di luar saja untuk diperdagangkan. Rusak fungsi rumah Tuhan. Sekali lagi, kenapa? Karena orang-orangnya tidak mau diperbaharui secara spiritual, secara rohani, secara keimanan mereka tidak mau diperbaharui. Mereka hanya memperbaharui dagang mereka saja. Jadi saudara, kita harus memperbaharui iman kita, yaitu hubungan kita dengan Tuhan harus selalu diperbaharui. Perbaharuilah spiritual kita, iman kita, dengan bersekutu dengan Tuhan. Ibadah yang setia. Bila ibadah ini tidak setia, ingatlah, Anda sedang berada dalam pembusukan, pelapukan rohani. Yang kekal di dunia ini adalah rohani. Yang lain sementara. Rupa, ganteng, cantik sementara. Bagaimanapun kita memperbaharui jasmani kita, ya, bagaimanapun kita memperbaharui fisik kita ini, usia akan menelannya. Makin hari, makin keriput. Itu tandanya walaupun diperbaharui, dia akan tamat. Ya, akan tamat. Pasti tamat. Rumah yang mewah pun diperbaharui terus, ada limitnya. Ada waktunya hancur. Walaupun rumah itu diperbaharui sesuai dengan selera zaman. Dia selalu klasik gitu, klasik ya. Dia klasik, enak dipandang sepanjang zaman, nggak kuno-kuno gitu, nggak kuno-kuno. Coba kalau wajah kita klasik ya, nggak kuno-kuno, tetap muda. Tapi ternyata nggak ada seperti itu, nggak ada seperti itu, saudara. Ya, nggak ada seperti itu, nggak ada. Semua akan tamat, hanya satu yang akan tetap klasik. Spiritual, iman, itu yang kekal. Amin. Amin, saudara. Itu yang selalu elegan. Dia tidak bisa dimakan waktu, karena spiritual menguasai waktu. Karena rohani menguasai waktu. Rohani itu adalah Tuhan. Kalau kita memperbaharui iman kita, itu yang kekal, itu yang klasik. Dia tetap eksis sepanjang masa, sepanjang zaman, sampai kepada kekekalan. Itulah yang harus kita kejar. Kejarlah dunia. Jangan lupa kejar kerohanian. Amin. Kejar dunia, jangan lupa kejar Tuhan. Kita harus punya uang. Untuk bertuhan pun harus punya uang. Sebab uang serbaguna memang. Di dunia ya, di dunia. Uang serbaguna di dunia. Enggak mungkin saudara enggak punya uang. Beli baju ke gereja harus kan. Persembahan harus kan. Tapi itu pun ada limitnya.
Kita harus bisa membedakan yang punya limit dan yang unlimited. Allah kita unlimited. Semua di dunia limited, terbatas. Kembali ke ayat yang pertama tadi, Bang. Roma 12 ayat 2. Ini kembali saudara, perhatikan baik-baik. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Orang Israel pada zaman itu, pada zaman Yesus, sudah serupa menjadi dunia. Serupa dengan dunia. Orang dunia yang pikirannya dunia melulu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Ada pembaharuan budi ya, akhlak, hati. Sehingga, perhatikan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jelas ya? Yang sempurna. Sempurna itu kekal ya. Ini. Bagaimana supaya kita tahu berkenan kepada Allah dan sempurna? Harus kita masuk kepada yang di atas. Pembaharuan budi, pembaharuan hati, pembaharuan iman. Kita bisa mengerti ini, tapi tidak mampu memilihnya. Kita bisa mengerti mana yang kekal, mana yang fana. Tapi kita tidak sanggup memilih yang kekal, Tuhan, ibadah. Kenapa? Karena kurang pembaharuan. Amin, saudara. Karena kita kurang dibaharui. Ada nyanyian, ku dipulihkan. Gimana? Ya, saya lupa. Ya. Ku dipulihkan dan dibaharui. Ya. Ku dipulihkan dan dibaharui. Kalau saudara tidak ingin lemah, baharui hidupmu di hadirat Tuhan. Amin. Baharui. Kenapa kita tenang tanpa Tuhan? Tenang sekali tanpa Tuhan. Ingat ya, kalau kita sudah tenang tanpa Tuhan, di situ sudah ada campur tangan setan yang menenangkan kita, meninabobokkan hati kita. Sudahlah, tenang saja. Tenang saja. Dia menenangkan hati kita, tapi ingat, semua obat penenang punya limit. Ya, karena itu bukan ketenangan yang sejati. Hanya ketenangan dari Yesus yang sejati. Amin. Pilihlah itu, saudara. Rajin ibadah, rajin berdoa, baca firman Tuhan, beri persembahan. Begini, jangan kita pikir kalau memberi persembahan itu negatif kepada kita. Pada saat kita memberi persembahan, kita sedang membangun iman. Katakan amin. Jangan salah ya. Kita sedang membangun iman kita sebenarnya. Kita memberi persembahan. Kami pun memberi persembahannya terus. Itu membangun iman, bukan hanya bertepuk tangan membangun, berdoa. Enggak sempurna itu. Harus memberi persembahan kepada Tuhan. Itu membangun iman. Terbangun iman kita. Coba waktu memberi persembahan. Ada kepuasan surgawi di dalam. Ya, ada lepas di dalam. Ya, itu suara Tuhan sebenarnya. Itu pujian Tuhan. Kelepasan itu. Itu pujian dari Tuhan. Kasih Tuhan ini, dikasih Tuhan ini. Saudara, para kaum intelektual, ya, orang-orang pintar maksud saya, mungkin dia pintar dalam bernyanyi, mungkin dia pintar dalam satu bidang olahraga, mungkin dia pintar berkhotbah, mungkin dia pintar main musik. Ini pun kalau tidak diperbaharui terus, maka talenta itu akan lapuk.
Kalau kita lihat penyanyi-penyanyi sekarang sudah tua pun masih tampil di TV. Masih banyak penggemarnya. Itu karena dia selalu memperbaharui talentanya. Iya, dia memperbaharui talentanya. Saya bisa dulu main gitar, bisa diandalkan dulu di gereja main gitar. Sekarang enggak lagi. Karena saya sudah enggak pakai lagi gitar. Saya hanya sekarang bisa bernyanyi untuk diri saya sendiri. Main keyboard pun hanya untuk diri saya sendiri. Kalau untuk orang lain enggak. Saya hitung mulai dari saya dulu bisa main gitar sampai sekarang, perkembangan musik sangat pesat sekali. Ya. Saya kalau nyanyi lagu-lagu cepat, nggak mampu lagi. Nggak mampu lagi saya disuruh mimpin pujian dengan lagu-lagu yang sekarang, nggak mampu saya menangkapnya. Nggak mampu, terus terang nggak mampu. Jangan lagu cepat, lagu-lagu yang slow pun yang enak, nggak semua saya bisa nyanyikan, betul? Nggak bisa, nggak mampu lagi saya. Karena saya sudah tidak memperbaharuinya lagi. Saya tidak perbaharui lagi. Saya tidak asah lagi talenta itu. Karena memang sudah banyak pengganti saya di sini ya. Ada anak-anak muda. Ya. Itu makanya kita di sini, saya bilang latihan. Latihan musik, latihan pujian. Harus diperbaharui. Kalau saya disuruh nggak sanggup lagi, kalau biasanya kalau saya disuruh, pasti saya disuruh nanti di perayaan-perayaan akbar gitu ya. Nggak mampu lagi itu dengan lagu sekarang. Nggak mampu saya. Kalaupun diasah kembali seminggu, kurasa nggak bisa. Nggak mampu lagi, pasti gagap. Jadi saya nggak bisa lagi mengikuti perkembangan musik. Ya, saya hanya bisa mendengar perkembangan musik. Tapi di dalamnya saya nggak bisa lagi. Itu makanya saya bilang latihan pemain musik supaya bisa. So begini, rahasia musik begini. Rahasia musik atau satu musik klasik yang bagus kan ada lagunya kan. Itu melodi itu ada pesan khususnya itu biar kita ngerti ya. Ada pesannya, ada pesan itu. Terus bass ada pesannya itu kepada pendengar. Drum, ada pesannya. Keyboard, melodinya, ada pesannya itu. Yang mengenai kita. Lagunya. Pesan dari lagu itu harus disampaikan. Kalau kita nggak bisa, itu nggak semua pesan itu bisa ditangkap. Ketukannya, nadanya, naik turunnya. Kapan masuk, kapan berhenti. Kapan ref, kapan ending. Dulu saya berpikir kalau lagu ya lagu, gitu aja sudah. Tapi ternyata enggak, saudara. Ternyata dalam musik ini, satu petikan saja punya makna yang besar sebenarnya. Kenapa kita terpana? Kita kadang enggak tahu kenapa saya menangis dengar lagu ini ya. Kita pikir hanya lagunya saja, enggak. Rupanya seperti memasak sebenarnya. Memasak ikan nila. Dia resik gitu. Kenapa enak sekali nila ini? Oh, rupanya saudara, banyak sudah bumbu-bumbu yang melengkapi sehingga rasanya itu nikmat sekali. Amin, saudara. Jadi bukan sembarangan ditaruh ke dalam kelawas. Dan takarannya pun itu harus takaran para ahli. Kalau saya masak mengerti ikan nila sama istri saya rasa yang saya masak rasa ubi lah nanti. Nggak bisa. Menurut saya masakan terenak adalah masakan istri saya. Betul. Kemanapun tukar mimbar saya bilang, saya makan lagi di rumah masakanmu. Udah makan saya di sana, saya makan lagi. Ini bukan memujikan dia ya termasuk memujikan lah gitu ya. Nah,
Jadi kalau tidak diperbaharui talenta kita, akan ketinggalan zaman. Betul? Pasti saudara, dulu kita cuma bisa nyanyi ini, ternyata musik berkembang sekali. Seorang pengkhotbah ini ya, pengkhotbah pun harus memperbaharui diri. Terus memperbaharui diri. Belajar terus. Supaya khotbahnya jangan ketinggalan zaman. Sungguh memang harus seperti itu. Seorang pengkhotbah. Saudara, dulu kalau saya baca sejarahnya tentang pesawat terbang. Itu dimulai, ya mungkin ada versi yang lainnya. Dia melihat layang-layang begitu, saya lupa namanya. Kok bisa layang-layang terbang? Lalu itulah dipelajari, saudara. Akhirnya dibuat pesawat yang kecil. Sekarang saudara, pesawat bukan hanya jarak dekat antar benua dan sampai ke luar angkasa. Kenapa bisa begitu? Karena ada selalu pembaharuan. Ada pembaharuan. Ada orang-orang yang selalu membaharui. Mati generasi yang A, diperbaharui generasi B. Generasi C, D, diperbaharui. Kalau generasi sekarang sudah generasi Z, sekarang sudah generasi berapa? Kalau masih generasi A dibikin pesawat dulu, nggak laku lagi. Nggak laku lagi, saudara. Yang hanya muat 2 orang. Sementara kebutuhan sekarang yang naik pesawat itu berapa satu hari? Berapa orang naik pesawat satu hari? Kalau hanya berangkat 2 di atas, 3. Sekarang pesawat raksasa pun sudah ada, antar benua, bahkan sampai dikirim ke luar angkasa. Itu karena ada pembaharuan. Dulu kabar, berita, surat dikirim melalui kuda. Kalau surat dikirim dengan orang naik kuda yang cepat, yang tangkas, kalau jarak kirim surat dari sini ke Jakarta, berapa hari, ya kan? Tapi karena ada pembaharuan informasi dari generasi mati generasi 1 disambung generasi 2, 3, 4 sampai generasi hari ini. Maka sekarang saudara, kita nelpon saja pakai WA, enggak usah lagi ada pulsa, bisa. Saya pakai kartu. Seringkali enggak ada paket, enggak ada pulsa. WA saya hidup terus. Itulah pembaharuan. Kalau sistem telekomunikasi kita, informasi kita masih seperti zaman dulu, enggak laku. Jadi siapa yang memperbaharui diri mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman, dialah yang laku. Amin. Mengerti ya saudara ya? Semua aspek bisniskah, transformasikah, semua itu harus pembaharuan. Dulu ya di Kaban Jahe, lagi musimnya kaset PCD, itu di Kaban Jahe semua jual CD. Terjadi pembaharuan. Sekarang sudah pakai memori menonton. Lebih dibaharui lagi. Kita hanya buka HP, udah semua, nggak laku lagi. Kaset CD, DVD nggak laku lagi sekarang. Itulah pembaharuan. Saudara dikasih Tuhan, kita pun sekarang harus memperbaharui iman kita sesuai dengan tantangan zaman. Amin, saudara. Kalau informasi, telekomunikasi, semua perdagangan sudah semakin canggih, dibaharui terus. Kalau iman kita tidak diperbaharui di zaman yang serba digital, di zaman internet ini, di situ pun kita bisa tenggelam. Bisnis kita pun kalau tidak diperbaharui sesuai dengan selera zaman, selera publik, itu pun akan tenggelam. Iya kan saudara? Amin.
Amin. Iya, itu makanya kalau para pebisnis kan dia lihat, kalau sudah mundur bisnis yang ini, udah agak belum mati bisnis ini ya, sudah agak mundur gitu. Dia mikir, ini diperbaharui atau diganti, nah, gitu dia kan. Sesuai dengan selera zaman, dia harus melihat arus selera orang ini kemana perginya, Oh, ke sana, oh dia tangkap. Berarti saya harus dulu dari jualan PCD, sekarang udah jualan HP, kan begitu. Dia beralih. Jadi maksud saya kembali kepada iman. Imbangilah dengan kemajuan zaman ini. Iman kita harus mengerti kemajuan zaman. Amin. Harus mengerti. Pelayanan pekerjaan Tuhan pun harus begitu. Kita harus tahu kemana sedang bergerak arus ini. Kita harus ada di sana. Jangan nanti arus ke sana, kita di sini. Enggak kena. Ikutkan arusnya. Saya rasa ini saja firman Tuhan kepada kita, saudara. Mari kita memperbaharui iman kita semua. Dan apa saja yang perlu diperbaharui, ya, kita perbaharui. Supaya kita bisa eksis di zaman ini. Supaya jangan kita dimesiumkan. Tahu dimesiumkan? Karena apapun yang sudah kuno dimesiumkan. Masuk museum. Kalau zaman sekarang pensiun muda dipensiunkan dia. Kenapa? Karena tidak bisa mengikuti selera zaman, dipensiunkan. Enggak laku lagi. Itu di rumah di Pastori ada DVD. Sudah dimesiumkan. Sudah dimesiumkan, disimpan. Enggak dipakai lagi. Maksud saya begitu. Ya, dimesiumkan dia, disimpan. Dipensiunkan dia. Padahal masih bisa itu, masih bisa dipakai. Tapi karena bukan enggak ngikuti zaman lagi, dipensiunkan. Repot menggunakannya. Kaset CD-nya pun enggak ada lagi untuk dibeli. Sekarang sudah zamannya HP. Amin, saudara. Semua ya, semua. Kembali dari awal tadi aku bilang, hidup ini adalah sebuah perlombaan. Haleluya. Perlombaan, mari kita berlomba dalam segala aspek. Pertama-tama berlomba dalam menyenangkan Tuhan. Kita nyanyi satu nyanyian seperti rusa. Rindu aliran sungaimu. Lagu ini saya buat supaya kita merindukan Tuhan. Supaya kita diperbaharui. Menjadi manusia rohani yang lebih baik